Udahlah Bang Juma tampan, jago lagi bicara, penginjil kuat, memang cowok idamanku, tapi tetap aku kuat. Itu adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Seperti itu Bu Darni. Kapan kita ada jadwal main gaplek, Bu? Cuma lanjut yang lain. Dimanalah aku dibawa ke kerajaan surga kalau ku ganti hukumnya yang keempat itu menguruskan hari Sabat, ku ganti menjadi hari Jumat. Dia di mana jalannya aku masuk surga? Ya. Kan sudah sangat jelas Ibu, di dalam surah Al-Mu'minun tadi saya sudah membacakan. Al-Mu'minun sudah jelas mengatakan, walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun. Orang yang tidak melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kelaminnya, kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairul malumin. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Wa madibataga wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik semua itu, yaitu melakukan pencabulan, persinahan, pemerkosaan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun. Mereka orang yang akan mewarisi alladzina yarisuna firdaus, yaitu surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ibu belum aja merasakan nikmatnya sholat itu Ibu. Bayangkan Bu nih ya, saya jelaskan sedikit Bu. Sebelum sholat, habis Ibu itu tidur, Ibu bersihkan badan, mandi bersih. Habis itu Ibu mencuci tangan, membasuh wajah, berkumur-kumur, membasuh rambut, membasuh kaki. Habis itu pakai mukena. Habis itu kasih sejadah, tutup pintu. Lalu Ibu berdiri di hadapan Tuhan. Lalu Ibu mengangkat tangan. Allahu Akbar, wahai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Coba. Ibu lantas kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ibu cuma tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Yang Ibu rasakan hari Sabat, malam kudus, padahal siang loh itu. Sunyi sepi, padahal bunyi semua. Kerincing bunyi, piano bunyi, gitar bunyi, drum bunyi. Dibilangnya sepi sunyi. Tidak sesuai dengan fakta. Juma, ya, gimana? Kami umat Advent, kalau saya satu keluarga itu pagi-pagi sebelum bekerja, kami itu harus menyiapkan waktu 10 menit atau berapa menit untuk sama-sama satu keluarga untuk renungan pagi. Berdoa, renungan pagi. Ya. Orang sudah di langit, Ibu masih merenung. Bukan, maksudnya tadi kan Bang Juma bilang kalau sholat Ibu gimana menikmati apa segala macam kan gitu Bang Juma. Ini saya sendiri nih ya, 17 tahun saya sendiri. Kenapa saya sanggup? Karena Tuhan bersama aku. Tuhan menyertai aku. Tetap Ibu, aku berjalan di dalam kebenaran. Indah kurasa dunia. Ibu, agama apapun itu mengaku bersama dengan Tuhan. Iya, semua kita ini merasa. Tapi apakah itu benar? Karena ada dalil yang mengatakan percuma mereka beribadah, menghormat kepada aku, sedangkan yang mereka lakukan adalah ajaran manusia, bukan firman Tuhan. Sekarang Ibu nyembah Yesus. Firman Tuhan di mana perintahnya? Sementara Yesus memerintahkan jangankan kepada pengikutnya, kepada setan iblis pun Yesus ajarkan sembahlah Allah dan hanya kepada Dia saja engkau mengabdi. Yesus loh itu.
Kepada siapa kita harus mengabdi? Kepada Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ibu malah mengabdinya kepada Yesus. Penyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Jangan mau digituin. Adalah lebih baik ketika kemudian kita memasrahkan diri kemudian untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. In huwa illa, dia itu tidak lain hanyalah seorang nabi yang diberi seorang utusan yang diberi nikmat kenabian kepadanya. Coba, hidup kekal itu adalah mereka. Coba, ini Yesus sudah berbicara mengenai hidup yang kekal, Bu. Kita masih ragu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada waktu yang bersamaan, Yesus pun mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Kita kenal Yesus itu sebagai apa? Utusan. Ada yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tamat dia ke neraka pastinya. Kenapa? Oh, kami mengenal Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Gak bisa. Hidup kekal itu kuncinya dua. Mengenal dua pribadi. Yang satu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang satu adalah benar-benar utusan Tuhan. Keluar dari kaidah itu, bonyok nanti di neraka. Bonyok. Pokoknya biru memar, melempem, gigi bolak-balik, tertukar, gigi atas pindah ke bawah, gigi bawah pindah ke atas. Bonyok sebonyok-bonyoknya. Kenapa? Matius 13 nomor 50, Yesus sendiri yang mengatakan, pembuat kejahatan itu akan dilempar dengan tendangan penalti masuk ke neraka. Yesus yang mengatakan itu. Oleh karena itulah, yang berakal sehat, yuk mari memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya. Apa sih bahasa Bataknya satu-satunya itu? Sici-sicinya. Terada yang lain? Bukan ya? Bukan. Disedia mesa-mesa, nah, tidak ada yang lain. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau ada Tuhan yang lain, itu Tuhan tidak benar. Gitu loh, Bu, cara belajarnya. Jadi Islam mau disenggol pakai apapun, Islam akan tetap berdiri dengan kaki kuda-kuda sejajar mengatakan Yesus utusan Tuhan dan dia adalah orang benar, lelaki suci yang diberikan nikmat kenabian yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menyembah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu hidup kekalnya, dan itu hanya dikantongin tiketnya oleh umat Islam. Gitu loh, Bu. Bang Juma, dan kita dengarkan dulu ayat ini ya. Silakan. Pakai musik, Bu, enggak? Oh, enggak ada musiknya. Iya dah, enggak apa-apa lah. Lanjut. Ayat 16 dan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan ketahuan kan? Tunggu Bang Juma, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan lamanya, sebab 6 hari lamanya langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Dan orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Hingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menghidupkan kamu. Gimana? Ini katanya tanda bahwa itulah umatnya yang menguduskan hari Sabat tadi. Berarti yang tidak menguduskan hari Sabat bukan umat Tuhan. Bahaya. Oh, bahaya. Sejarahnya danger ya, Bu. Aduh. Itu loh Bang Juma, Bang Sidik. Bu, gini bu. Boleh-boleh saja ketika pegangan itu hilang, kita menganggap diri kita ini adalah Bani Israel. Tapi kita harus mengkaji lebih dalam dulu. Israel ini siapa sebenarnya? Bani itu apa? Itu dulu.
Apakah Israel ini berbicara tentang jasad, nasab, atau Israel ini adalah kelompok manusia? Itu dulu yang harus kita pahami. Karena kita tidak bisa beriman buta meskipun itu baik, tapi kalau tidak benar percuma. Sedangkan Al-Quran menerangkan bahwasanya yang kami kenal dengan Israel, Yakub dan juga Bani Israel itu adalah satu kelompok nasab silsilah keturunan dari Ishak alaihissalam. Kita bukan keturunan dari sana. Maka kaidah-kaidah yang ibu bawa tadi, misalnya di dalam Keluaran 31, maka haruslah orang Israel atau Yisrael, orang-orang yang kemudian disebut sebagai Bani Ishak, Bani Yakub, memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal olam selama-lamanya. Kekal atau alam dalam bahasa Ibrani atau abadi, seterusnya. Tapi itu berlaku untuk Bani Israel. Nang hadong, kita ini bukan orang Israel. Aduh. Nah, ibu ingin mengatakan, oh kita ini orang Israel. Itu kalau kita lagi minum tua balok, boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat waras, ngapain kita mengaku orang Toraja, orang Jawa? Kita ini orang Jawa, bukan kita orang Jawa, kita ini ada wong Edan. Ngapain coba kita ngaku orang Jawa? Maksudnya Israel itu bukan Israel sekarang yang di negara itu yang pembunuh itu ya, bukan itu loh. Pahamnya saya, Bu. Nggak ganteng kayak ini saya kalau saya nggak paham. Gitu loh. Ngertinya saya itu. Jadi Israel yang aku maksud, yang dimaksudkan Tuhan ini adalah Israel umat pilihan yang sisa, umat pilihan yang sisa yang masih setia, yang tunduk kepada perintahnya. Iya, Bani Israel itu kan terdiri dari dua golongan, ada yang taat, ada yang kufur. Jadi termasuklah kita itu yang mau menghidupkan hari Sabat, menuruti hukumnya yang lain. Itulah Israel rohani. Peningnya kalau begini, Bu, kalau tanpa data kita ngomong pening lah itu. Ibu mengklaim diri ibu Bani Israel, tapi bukan Bani Israel. Apa bedanya dengan kita yang masuk ke rumah sakit jiwa itu, Bu? Ada orang yang keluar dari rumah sakit jiwa disebabkan karena apa? Dia pingin kali jadi polisi. Tiap hari dia pakai seragam polisi. Di tentengnya itu pelepah kelapa. Begitu ada pesawat lewat, kenapa kayak gitu? Karena dia merasa sebagai polisi, padahal mendaftar pun kagak. Inilah yang terjadi. Ada juga yang kemudian mengaku akabri, tapi seragamnya pakaian sapam atau seragamnya pakaian hansip. Gak nyambung. Jadi kita harus mendudukkan perkara itu. Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan segenap akal budi. Kita kudu harus berakal. Ngapain kita mengatakan, aku ini adalah polisi? Tapi kamu daftar di mana? Tapi aku ini polisi rohani, coy. Gimana itu cerita itu? Boleh nggak saya nangkap penjahat? Kenapa kamu nyangkap? Aku ini polisi rohani loh. Mana SIM? Mana STNK? Nggak ada, Pak. Ya udah, kalau gitu sertifikat rumahmu aja. Nggak nyambung. Bukan tujuannya itu Tuhan berikan hukum itu kepada Bani Israel. Akan datang kemudian hukum-hukum yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan, ya ayyuhan nas. Al-Quran selalu memerintahkan seluruh umat manusia untuk diseru. Tunjukkan satu data di dalam kitab yang ibu pegang hari ini dari Bani Israel yang menyeru kepada seluruh umat manusia. Layaknya Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum in zalzalatis sa'ati syai'. Tunjukkan, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai, ibu tidak akan temukan di dalam kitab saudara-saudari itu, nggak akan.
Karena memang syariat itu hanya untuk Bani Israel. Syariat yang datang setelah Yesus itu, aku akan minta kepada Allah agar Allah mendatangkan seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Ikutlah kepada dia dan dia akan memuliakan aku. Nah, makanya di Islam itu nggak ada itu Nabi Isa, nggak ada itu Yesus masih terkutuk, nggak ada. Celaka kalau orang yang gondrong, nggak ada itu, Bu, di dalam Al-Quran. Dia akan memuliakan aku ketika ia datang. Dia akan memuliakan aku. Dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Makanya di Islam itu dikatakan, wa iz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bi haqq. Ya Rabb, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam di Bible dikatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Selesai kita di situ, Bu. Jadi seruannya itu, ajaran yang ada di dalam kitab saudara itu bagus, baik, jempol. Sayangnya itu untuk Bani Israel. Sekarang ada untuk kita semua nih. Litubayyina linnas. Bang Juma, 28. Matius 7 ayat 9. Kata Matius Yesus. 7. Ya, silakan. Ayat 9. Kata Yesus, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu bawa adat istiadatmu. Jadi Bang Juma sungguh pandai mengesampingkan hari Sabat, mengganti menjadi hari Jumat supaya mengikuti ajaran-ajaran manusia. Bang, gimana itu? Kan tadi sudah dijelaskan, Sabat itu ditegakkan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ibu, enggak loh. sementara loh, alamak, Al-Quran Ibu, Al-Quran menjelaskan. Tadi Bang Jumadi saya 42 capek juga nih ya. Iya. Coba begini, Bu. Ibu begini. Capek saya, Iya. lepas saya. Coba Ibu begini. Lanjut. Coba Ibu begini, di dalam 10 hukum Torah, Ibu coba nomor 5-nya apa? Hormatilah orang tuamu. Bunyinya Keadilan bagaimana? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah, itu Pancasila. Yang diminta ini adalah 10 hukum. Ya, lanjut. Hukum kelima, hormatilah Bunyinya orang seperti apa coba? Jangan cuma hormati tapi bunyinya seperti apa? Karena fakta yang saya lihat di lapangan yang tentang hormati tentang ibumu ya beda, Bu. Tentang maaf kata ya tentang bunyinya coba bunyinya dulu saya dengar. Bukan mama bapak kita saja, seluruh orang tua yang ada di luar sana juga kita hargai, kita hormati. Gitu Iya, yang poinnya di sini yang saya dengar 5 ini, hormati orang tuamu gimana bunyinya coba? Kalau cuma sekadar kita menghormati ya, misalnya ya, orang yang kita lewat lebih tua, misi om, kayak gitu kan? Misi om, kayak gitu aja. Nah sekarang coba bunyinya seperti apa, Bu? Kita bacalah di dalam Keluaran 20 dulu. Bacalah cobalah Ibu baca. Makanya coba baca dulu. Mana kita lihat dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 bunyinya gimana coba? Coba Ibu baca dulu tentang hukum itu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ini hukum yang keempat tadi ya. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Tunggu ya, 11. Sebab 6 hari lamanya. Ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah ayatnya. Itu bunyinya kayak gitu, Bu, hanya kayak gitu. Iya. Nah, coba Ibu ya. Bentar dulu. Lagi kita itu hukum Tuhan loh. Bukan coba Ibu. Iya. Bentar dulu. Coba bunyinya apa? Saya dengar lagi, Bu. Sekali lagi saya dengar. Hukum kelima, hormatilah nomor 12, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya kita menghormati orang tua supaya kita panjang umur gitu loh. Nah, coba Ibu lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 bunyinya gini loh ya, Bu. Ini Bentar dulu. Bentar dulu. Loh, kok Ibu takut saya bacakan ini loh.
bukan takut, itu bagus. Al-Quran juga bagus. Iya, tapi Cuman benar. jangan- Tapi gini, makanya saya bilang tadi, makanya penyempurnaan Al-Quran itu gini, coba dengar dulu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut usia ya, dalam pemeliharaanmu, ini dalam tinggal bersama kita ya anaknya, maka sekali-kali, ini larangan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Dan ini larangan, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bayangkan Bu, itu yang dimaksud dengan Al-Quran kita penyempurna, yaitu penyempurnaan di dalam ajaran-ajaran gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam hormati orang tuamu yang Ibu paparkan tadi, saya rasa coba Ibu baca lagi, enggak ini loh, enggak seperti di dalam Al-Quran ini yang menyebutkan gitu loh. Dan faktanya yang saya lihat Bu, yang sekarang ini banyak di tetangga saya, mereka itu bantah-bantahan sama orang tua kandungnya Bu. Hampir-hampir malah mereka menelan itu orang tuanya. Itu urusan mereka. Yang penting Tuhan sudah Kenapa di situ hanya mengatakan itu Bu, tetapi tidak mengatakan bahwasanya kedua ya gini, bahasanya enggak. Loh, nggak bisa kita periksa semua. Loh, kenapa tidak ada penjelasan yang detail gitu loh? Makanya Al-Quran kita menyempurnakan yang kitab-kitab terdahulu. Inilah yang dimaksud Bu. Gini, bukan Bu, coba Pak, nggak ada firman Allah Bu. Perkataan Tuhan ini coba Ibu bayangkan ya. Itu menusuk jantung Bu. Sebagai saya yang sayang sekali sama orang tua, tak akan pernah saya katakan ini. Karena gini, karena ini ada larangan loh, janganlah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, ya kan, selain pada Allah ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan Bu, dengan sebaik-baiknya, karena ini perintah. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur sudah tua ya, lanjut usia, dalam pemeliharaan kita Bu, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bayangkan Bu. Nah itu begitu Bu, itu yang dinamakan dengan penyempurnaan. Iya. Tapi kalau saya lihat faktanya Bu sekarang, demi Bu, saya nggak mau bersumpah, tetapi yang saya lihat, sebelum hukum ini yang harus kita tegakkan di muka bumi ini, itulah umat-umat Tuhan, maksudku loh. Sekarang kata-kata yang mengatakan enggak itu untuk hanya orang Israel, itu tidak, itu salah itu. Hukum 10 ini harus udah dikatakan tadi Gurunda kepada umat Israel. Sekarang saya tanya juga Bu ya, Ibu ini ikut aja ajaran Yahudi? Ibu masuk agama Yahudi aja? Atau gimana? Itu hukum Tuhan. Tapi gini ya Bu ya, bukan hanya Tuhan orang Yahudi, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan kita itu satu. Hanya manusia yang jogal, yang keras kepala, yang melanggar peraturannya. Contohnya kayak Bang Sidik, udah dibilang menguruskan hari Sabat, kalian tukar hari Jumat. Sekarang menguruskan. Ya berpelan aja Bu. Sekarang saya tanya, dasar hari Sabat ini dari mana? Coba. Yuk, aduh. Coba dasar dari Sabat ini dari mana dulu? Perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Titik. Titik. Oke, titik lagi. Silakan Bang Kores. Bang Gurunda lagi strategi. Bang Kores. Oh, Bang Dilan tidur ya? Coba ganti dulu sama Bang apa dulu? Ini Bang apa namanya ini dia? Masa dia nggak ngomong-ngomong dari tadi? Bang Dilan ketiduran ya, dengerin lantunan ayat Al-Quran dia ketiduran. Kasih hargai. Ya udah lanjut lah. Yang Kristen di sini kami dua aja. Iya. Ya, nanti saya naikin temannya Bang. Tunggu Bang jadinya. Karena dia kerja besok. Karena gini, oke. Kalau Ibu masuk di situ sekarang gini ya. Sekarang gini, Ibu gini. Kalau Ibu masuk di hari Sabat sekarang gini. Ibu ajaran Musa itu bagaimana? Coba ajaran Musa selain dari hari Sabat. Dia itu beribadah bagaimana Bu? Ada nggak di
Gimana cara Musa beribadah gitu loh? Iya, bersujud. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu ia bersujud menyembah. Iya. Keluaran 34 nomor 8 ya. Iya, Mazmur iya. 9 nomor 6 juga. Masuklah, Iya. marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yosua 5, ini ajaran para nabi-nabi. Yosua 5 nomor 14, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Lukas 22, 41 gitu kan. Kemudian ia menjauhkan diri kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira batu jaraknya, lalu ia berlutut berdoa. Markus 14:35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, itu ya yang di Markus 14:35. Nah, sekarang kalau ibu masuk di hanya patokan di apa? Di hukum Torah, sekarang saya tanya. Ibu berlutut dan berdoa ini atau gimana? Seperti Musa? Kami umat Advent berlutut juga berdoa. Pokoknya berdoa itu. Pokoknya. Mentok kepalanya. Sekarang ku tanya kalian dulu. Bentar dulu saya tanya. Daniel Sabra Abednego, kenal Bang Sidik Daniel Sabra Abednego yang menyembah berhala disuruh bersujud. Raja Nebukadnezar. Saya nggak masuk di situ. Bukan. Sekarang kan tadi Bang Sidik bilang harus bersujud. Sementara bersujud, karena itu kan Musa, Bu. Musa di situ. Pun bersujud. Lah, dari Musa menyembah berhala. Jadi Musa menyembah berhala. Bukan, maksudnya si Daniel mereka menyembah berhala dengan cara bersujud loh. Jadi kalau ibu cuma patokan di situ sementara, jadi ibu bagaimana? Jangan ada padamu ilah lain. Ritual itu yang penting jangan menyembah berhala. Jangan ada padamu ke arah batu dan patung. Itu yang penting. Jangan membungkuk ke arah patung dan batu, dan jangan percayai batu itu, patung itu bisa menghapus dosamu, kecuali Tuhan Yesus yang di sorga yang bisa mengampuni dosamu. Enggak ada, Bu. Saya baca ada di dalam itu, ada kotoran ini bisa menghapus dosa itu di kotoran lembu ada. Gini, jangan dulu bahas di situ, Bu. Jangan bahas di situ dulu gitu loh. Yang saya maksudkan di sini ajaran Musa ini ibu ambil itu aja. Oke, Bu Dermi, kalau udah capek, Bang Gigi. Kalau udah capek berhenti dulu, Bu. Kalau udah capek. Oh iya, gantian yuk. Iya, gantian ya. Saya Kristen saya. Oke. Semangat nih abang nggak ada masalah. Saya juga ginting. Orang bijak, Bang. Masa sampai saya di dalam abang nggak punya etika meong, abang bilang itu bukan orang bijak namanya, ya. Loh. Bukan, itu main-main itu, Bang. Nggak apa-apa. Jangan terus hati-hati. Jangan diambil jangan baper. Menghargai sedikit dong. Iya udah, Pak. Kami dari sini udah lanjut aja, Pak. Meong, emang kenapa, Pak, kalau meong? Nggak tersinggung. Tersunggang. Biasa aja itu, Bung. Biasa. Iyalah, Bapak. Supaya kita nggak ngantuk. Nggak cewek-cewek aja Bapak ini merajuk-merajuk. Oke, Saudara Ismail, silakan. Semua dari awal yang saya dengarkan tentang kebaikan itu semua bagi Muslim pasti dan bagi Kristen juga pasti. Yang saya pertanyakan di sini, Bang Juma tadi mengatakan keselamatan itu hanya untuk Islam. Dari mana abang dapat dalilnya keselamatan hanya untuk Islam? Satu ya. Dan kedua, Bang Juma bilang bahwa Kristen itu sesat. Sementara negara Republik Indonesia mengakui Kristen. Kenapa Bang Juma bilang Kristen sesat? Dari mana itu dalilnya? Ketiga, Nasrani itu kafir. Kurasa itu kafir, kami Kristiani kafir itu hanya menurut logika Abang Juma sendiri. Ya, kalau menurut saya loh. Keempat, Kristen dijamin masuk neraka. Siapa yang jamin? Memang Bang Juma malaikat apa? Yang bisa mengadili kami orang Kristen masuk neraka. Kelima, Kristen itu pengikut naga buas. Kapan kami ngikut-ngikut naga buas ke hutan? Hah? Ya, jadi begini loh Bang. Kalau melontarkan sesuatu itu, pakailah kosakata yang bijak. Karena kalau saya terus terang, dengan pengajaran-pengajaran agama Muslim yang abang bawa,
Saya salut lu, saya bangga terhadap abang. Saya sangat-sangat bangga terus terang. Tapi pakailah kata-kata yang bijak yang telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Karena kami hidup di negara Republik Indonesia ini juga dapat pengakuan dari negara ini. Gitu loh. Jadi kalau memang abang mau mengambil sesuatu dengan bijak, silakan. Itu urusan abang. Masalah surga abang, urusan abang. Surga kami, urusan kami. Kalau seandainya nanti kami juga masuk neraka, ya nggak apa-apa. Nggak masalah bagi kami itu. Waduh. Tapi jangan Bang Juma bilang bahwa Kristen Buat itu kamu sesat. aja. Yang lain kan masih mau cari kebenaran, deh, Bung. Bukan cari kebenaran, Bang. Jangan dibilang kita itu sesat, Bang. Ya, karena gini. Kita perjanjian lama mengisyaratkan Kristen itu masuk neraka loh. Perjanjian kita baru juga. Perjanjian baru juga. Silakan. Abang pernah ke surga. Makanya bilang kami sesat. Pernah abang di surga di Gini. sebelah Tuhan. Nah, sebelum Guru saya sedikit saja. Kami sesat. Ulangan 5 nomor 7, jangan menyembah Allah lain, sembahlah aku saja. Allah telah memerintahkan jangan menyembah Tuhan yang lain kecuali Allah saja. Jadi jelas sekali adalah larangan untuk menyembah Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Ya, itu kata di mana coba saya katakan pada Anda, nabi-nabi terdahulu menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus, ayo. Atau Roh Kudus mana? Nabi-nabi terdahulu, ayo. Mengajarkan tentang Trinitas. Anda ngerti Anda jawab aja, Anda ngerti-ngerti. Silakan Guru, Anda ngerti-ngerti. Anda ngerti-ngerti nggak jawab. Silakan Guru. Abang jawab dulu. Apa arti nabi? Wis. Abang jangan cerita aja karena nabi. Abang nggak tahu nabi apa nabi. Coba. Tapi jangan Bang Juma ya. Jangan Bang Juma. Aceh lah yang jawab. Apa itu nabi, coba? Nabi. Berat. Ini berat ini. Bisa, Bang. Lo Nabi Isa. Nabi abang nggak tahu nabi. Nabi itu utusan Allah. Nah, terus kenapa? Enggak, abang bercerita nabi. Nabi itu Iya, kenapa Nabi? Terus kenapa dengan Nabi? tadi abang bercerita nabi. Iya, kenapa dengan Nabi? Saya bahas tentang perjanjian lama. Kenapa dengan Nabi? Bang, bagi kami. Kamu mau tanya definisi Nabi, definisi Rasul, gimana maksudnya kamu ini? Yang jelas dong. Tadi kan abang bilang, Hati-hati. Lah, itu nabi itu Ya, tidak iya. ada menjanjikan, abang bilang. Bagaimana Pak? Nabi-nabi itu Nabi hanya diberi petunjuk untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau cuma untuk pembahasan Nabi sama Rasul, Bang, abang juga akan mental gitu loh. Anda kan belum tanya Rasul kami. Nah, Rasul kamu siapa? Paulus. Mana legitimasi Yesus mengatakan Paulus itu Rasul? Sama sang pencipta juga mengatakan itu Rasul. Ayo. Iya, Bang. Lo kamu dari tadi nggak mau menjawab, cuman bang gini bang gitu bang gini bang, gimana sih? Bang. Silakan Guru, silakan. Nabi itu adalah manusia pilihan ya yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama untuk dirinya. Mana datanya, dalilnya mana? Waduh. Wah. Aku belum. Jangan cerita data. Saya masih cerita Nabi loh. Bukan cerita data. Tapi saya salut dengan abang-abang yang berada di room ini. Terus terang saya salut saya. Tapi yang saya kurang senang dengan abang-abang terlampau mengucilkan kepercayaan orang lain. Itu aja sebetulnya. Ini forum dialog, Bang. Dialog agama ini kita. Bang Juma, boleh Bang kita berdialog Nabi kamu ambil dari bahasa Arab, sesuatu Nabi, sesuatu Rasul aja kau. Itu sesat dan kafir, Bang. Saya boleh buktikan kalau saya dikasih ruang tuh saudara, saya buktikan itu. Boleh ya? Boleh ya, Bu? Kalau memang abang bilang itu sesat, jangankan ruangan di sini. Ya, saya jumpai abang pun bisa, maksudnya untuk belajar gitu. Kalau memang. Oke. Ya udah, kalau oke, berikan saya ruang sedikit aja. Baik. Oke, siap. Data bahwa orang Kristen itu sesat dan akan masuk ke dalam neraka. Pertama, dalam Yesaya 66, jelas sekali Tuhan mengatakan, Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api.
dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka itu? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti sosok orang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta balao. Anda ngerti balao? Anda ngerti balao? Ke pasar Manado sana banyak balao di pasar. Itu tikus. Di tempat saya pun ada balado, Bang, di belakang rumah saya. Ada. Itu saya pelihara sekarang. Iya. Nah, itu dia. Siapa ini kira-kira yang akan dihanguskan oleh api Tuhan? Menurut saudara, agama apa ini yang makan babi nih? Yang Ya udah selesai kan. Jadi Anda jangan mengatakan saya itu terlalu lebay membicarakan kekristenan tentang bahwa dia itu sesat. Anda sendiri sudah mengakui agama Kristen. Nah, mau kayak mana lagi? Data sudah saya sajikan. Dari perjanjian baru mau. Maksud abang datanya di mana coba? Tadi kan ada di Yesaya itu, Bung. Udah dibilang di Yesaya. Dilenyapkan kok. Yesaya 66. Yesaya 66 nomor 15. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Taman-taman dewa itu apa? Mempersembahkan darah manusia dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi. Nah, siapa yang makan daging babi? Islam atau Kristen? Kristen. Yang makan daging babi itu Kristen. Oke. Iya. Tapi sudah tertulis di situ Kristen. Hah? Lah. Jangan ngocok dong. Ya saya 17. Dengarkan, Bung Ismail, kalau dikatakan yang paling cantik di antara kita 6 orang ini adalah wanita yang di tengah-tengah kita yang ponihnya luar biasa. Itu siapa menurut saudara? Meskipun tidak sebut nama. Wanita lah, karena dia cuma wanita. Nah, itu siapa? Itu siapa? Hah? Siapa? Ibu Darni. Tapi tadi di situ saya tidak mengatakan namanya, tapi orang yang punya pemahaman pasti tahu yang dimaksud itu adalah Ibu Darni, karena dia satu-satunya wanita tercantik di antara kita. Itu loh. Kan gitu poinnya. Maka orang yang makan babi meskipun tidak dikatakan Kristen, maka itu sama dengan Kristen, kan gitu, Bang. Salah, abang. Iya juga. Ya udahlah, kalau salah ya udah nggak apa-apa. Yang penting sih sudah menjelaskan sesuai dengan data. Itu mungkin dibuatnya sebagai orang yang berdosa, Bang. Bukan orang kami Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu salah, Abang. Nah, ini bahaya ini. Kayak pegadaian ini. Aduh, ini salah kata ini. Panjang ini. Panjang ini, panjang ini. Bahaya ini. Dewa Molok ini. Dewa Molok. Mempersembahkan anak satu-satunya yang disayangi oleh ibunya kepada Dewa Molok. Ini bahaya. Inilah makanya ketika saudara saya masuk, saya bunyi meong. Artinya dialog kita ini akan panjang gitu. Karena kenapa? Meong itu ketika jantan dan betina bertemu gini. Jantannya mengatakan meong, yang betina mengatakan meong. Jantannya mengatakan mau, tidak mau, harus mau. Kan gitu. Terjadilah anaknya hamil dia, si betina ini. Itu artinya panjang sampai subuh kita ini dialog. Itu maksudnya. Udah lihat ketawa udah. Ya kan? Betinanya mengatakan tidak mau. Jantan mengatakan mau. Seakan-akan gitu. Abang seorang pengadilan tinggi pula. Ini dalil. Saudaraku yang ganteng, yang baik hati, yang disegani oleh istrinya dan anak-anaknya. Ini dalil yang kita sedang bacakan. Kita nggak mengada-ngada. Ini dalil, Bung. Yang memakan babi kan Anda sudah jawab sendiri. Ya, orang Kristen memang makan babi. Berarti kalau orang Kristen yang tidak makan babi, menurut Abang masuk surga? Tetap tidak. Tetap tidak. Bagi kami, Bang, ya, Bang, bagi kami orang Kristen itu berdiri dalam kasih. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak dalilnya, Bang. Yang dikatakan kasih, Bung, yang dikatakan kasih, baca Yosua 22 nomor 5. Apa kasih itu? Kasih, banyak dalilnya. Iya, banyak. Apa kasih itu? Oke, saya bacakan di sini, Bang, ya. Iya, silakan. Itu di Kejadian 19 ayat 19.
Wis, Sungguhlah mantap ini. hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan dan di hadapanmu, dan Tuhanku Wah. telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan Ini memelihara. kasihan dengan kasih itu beda. Anda harus bedakan kasihan dengan Udah jadi kasih. meong nih. Bang, jangan mewah lagi ya, Bang. Soalnya kucing saya juga dengarkan kasihan kita. Oke. Jadi Kan jadi panjang maksudnya. jadi begini, Bang. Bu Darni aja ketawa. Udah nih, udah 17 tahun, udah lupa. Kalau kami dalam Kristen itu pokoknya kami berdiri dalam kasih karunia yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kami adalah sebagai utusan, dan Dia akan datang. Ini parah, ini parah. Ini parah, ini Utusan jauh. ya sebut ya. Yesus itu adalah sebagai utusan dan datang sebagai Tuhan di hari Sabat. Jelas. Aduh, Nah itu Iya. ambigu kan. sebagai utusan dan datang sebagai inilah yang dikatakan bahwasanya Anda mengajarkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Kenapa Gitu loh, tidak saudara. berdasar? Dari mana abang dapat kami yang mengajarkan Kristen ini tidak berdasar? Hah? Satu aja dulu poin, satu poin aja dulu bang. Oke. Satu poin. Di mana Yesus menyebutkan keselamatan itu diberikan kepada orang yang menyembah dirinya. Yesus mengatakan, yaitu pokoknya Dia akan datang. Dia memang datang. Memang dia datang untuk menghakimi. Orang yang percaya kepadanya. Jadi apalagi Kalau Bung, begini Bung. Ada orang percaya Bapak Presiden kita itu adalah bernama Jokowi. Ada yang Ya. percaya bahwa Presiden kita itu adalah orang-orang baik. Percaya loh ya. Ada juga sekelompok orang yang percaya bahwa Bapak Presiden kita itu adalah orang jahat misalnya nih. Dua-duanya percaya. Dua-duanya percaya. Yang satu percaya, yang satu juga percaya. Yang satu percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, yang satu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang mana di antara dua kepercayaan ini yang benar? pokoknya kami di dalam Kristen, Bang, itu Pokoknya. Jangan katakan pokoknya, saudaraku Bung. Dengarkan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ayo. Iya, Ayo. memang begitu. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia kepada manusia, maka mereka juga akan mengerjakan hal yang seperti Yesus katakan. Kurang jelas apa? Ya. Ya. Mana Yesus mengatakan sembah aku? Mana? Hah? Yesus itu ya Nah, mulai masuk jurus gereja kan? Pasti jurus gereja keluar ini. Makanya selalu kata pasti jurus gereja. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Sekarang ku tanya, kalian melakukan penyembahan terhadap Yesus, mana perkataan Yesus agar dia disembah? Mana? Pasti gereja yang keluar nih. Doktrin, gereja, dogma. Coba saya dengarkan. 1, 2, 3. begini. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah datang sebagai Tuhan di hari Sabat. Itu pegangan kami loh. Ya. Kalau hari Senin siapa Tuhannya, Bang? Hah? Hari Senin siapa Tuhannya? Pokoknya kalau hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jangan Sabtu, pokoknya dong. Tidak ada dalilnya. Yesus hanya Tuhan pada hari Sabat saja. Ayo. itu kan kata abang. Lah, itu kata dalil Anda, Bung. Kata Yesus itu. Itu kata Yesus. Berarti hari ini Yesus tidak ada di hati saya gitu. Loh, kok ke hati? Dia Iya. Tuhan di hari Sabat aja kan? Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Maksudnya pemimpin ibadah di hari Sabat, bukan pencipta langit dan bumi di hari Sabat. Bedakan antara theos dengan kurios. Oh, ya, oke. Oke. Kita setuju dengan semua pendapat abang yang Nah, ada. gitu dong. Sekarang PR kita berdua ini adalah mencari data di dalam Bible di mana Yesus mengajarkan perkataan bahwa dari mulutnya terlontar perintah untuk disembah sebagaimana yang diperhatikan saudara kita Kristen hari ini. Itu PR kita berdua, Bung. Begini, Bung, abang kan bilang Bung sama saya, jadi nggak salahnya juga saya bilang Bung sama abang ya. Oh iya Bang dong. Juma, begini, Iya. Bung,
Bung Juma. Saya dari awal mengatakan bahwa segala sesuatu ya, keimanan Anda itu saya salut loh. Salut. Saya sangat salut. Tapi yang saya tidak salut dan tidak masuk di akal saya, tadi saya sudah bilang poinnya loh Bang. Keselamatan hanya untuk orang Islam. Kedua, sesat. Nasrani itu kafir. Sementara negara Republik Indonesia mengakui kami di negara ini. Kalau memang abang-abang mengatakan bahwa Kristen itu sesat, nanti abang tinggal laporkan aja ke bagian kementerian. Maksudnya gini loh, Bang. Begini saudara. Ya, jangan sesat. Jadi biarkan biar Kristen itu bisa masuk surga semua Bang Juma gitu loh. Ya. Begini saudaraku. Jadi NKRI itu bukan panitia surga. Itu dulu yang perlu Anda paham. Bangsa Indonesia itu berdiri menjadi utuh satu negara kesatuan. Itu di dalamnya ada beberapa penganut agama. Penganut agama yang ada di dalam negara ini itu adalah rakyat Indonesia yang wajib hukumnya dilindungi. Maka agamanya direstui sebagai agama yang resmi di negara kita. Bukan berarti panitianya adalah NKRI. Ini Kristen adalah agama benar. Jadikan dia sebagai agama resmi. Oh, ini agama yang tidak benar. Ini jadikan agama yang jangan dijadikan sebagai agama resmi. Bukan kayak begitu. Agama yang dilarang kemudian beredar di Indonesia adalah ajaran yang kemudian di luar daripada konsep agama yang diyakini dan dijadikan sebagai agama legal di negara kita ini. Di luar itu dikatakan tidak boleh. Seperti itu Bang. Jadi Kristen tidak dikatakan benar karena dia resmi sebagai agama resmi di Indonesia. Bukan. Negara kita ini bukan panitia surga. Gitu loh. Terus kemudian ketika dikatakan bahwasanya Kristen itu adalah pengikut naga buas, perasaan saya nggak ada yang mengatakan itu Bang. Nggak ada kita di sini, kecuali tadi aku tidak mendengarkan Ibu Darni yang mengatakan itu mungkin. Tapi saya juga nggak pernah mendengarkan itu, bahwa Kristen adalah pengikut naga. Enggak Bang. Masa Paulus disebut naga Bang? Enggak lah Bang, dari tadi ada Bang, saya cermat tulis bahwa ada yang mengatakan Kristen itu adalah pengikut naga buas. Itu ada. Pengikut serigala buas, bukan naga. Serigala Bung, bedakan naga dengan serigala. Serigala mungkin, serigala. Ya, begitu dong. Serigala dan naga buas itu sama-sama Bang. Sama-sama. Aduh, masa naga dengan serigala sama? Aduh, jangan-jangan Anda tidak bisa bedakan antara tangan kiri dan kanan ini. Oke, jadi gini Bang, kata akhir karena besok saya mau kerja lagi ya Bang ya. Iya, silakan saudaraku. Kepada saya Bang, jadilah seorang bijak ya, memimpin. Kalau saya terus terang sangat salut dengan Bang Juma, dengan kepemimpinan Bang Juma. Tapi saya tidak salut karena itu tadi Bang. Ya terus terang aja saya bilang, karena begini loh. Filsafat pernah berkata ya, katanya begini. Jagalah kata-kata Anda, karena satu kata itu bisa menghancurkan kehidupan dunia. Dan jagalah kata-kata Anda, karena satu kata bisa mendamaikan kehidupan dunia. Abadikanlah kata-kata itu, sehingga di dalam kehidupan dunia Anda akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup. Itu aja Bang. Jadi gini, kalau kita berdebat itu biasa sih Bang ya. Namanya berdebat, apalagi kita beda keyakinan. Tapi saya minta ya, apapun ceritanya di dalam kehidupan ini, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi di hati tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja Bang. Iya, pesannya sangat bagus. Saya pun mengatakan satu kata-kata mutiara buat saudaraku. Jaga kata-kata Anda, jangan pernah Anda mengatakan naga sama dengan serigala. Itu beda, oke? Supaya yang lain itu tidak disesatkan. Oke, saudaraku, silakan istirahat. Terima kasih semua untuk abang-abangku tercinta. Iya, terima kasih saudaraku Ismail Ginting. Ya, semoga kedepannya bisa dapat hidayah. Thank you. Iya. Bu Darni. Ya. Meow. Bu Darni juga harusnya jawab dong. Ini nggak mau. Gitu.
Ini lain ceritanya di sini. Ini harus yang suci. Apa itu suci? Ini kan pembicaraan kita ini tentang. Oh iya. Iya betul. Lain. Iya lain. Itu. Iya baik. Ya penuh hikmat gitu ya. Iya. Lanjut kalau begitu dengan siapa lagi? Dengan Kores. Bang Kores ya. Iya, aku mau masuk, mau aku injili dulu Bude Arni ini. Bude Arni ini kok suaranya kok sampai di dada saya loh. Woi, sampai ke dada ya. Nah, apalagi ke Bude Arni nih, sampai kemana nih? Bude Arni. Oke, lanjut. Udah dibilang dengarkanlah hai orang Israel, bukan dengarkanlah hai orang Batak. Jadi ngapain orang Batak ikut-ikutan Tuhannya Israel? Udah. Oh. Jadi kan nggak mungkin lah Tuhan itu hanya milik orang Israel saja. Kan ya dalilnya begitu dibilang Allahnya Allah Israel atau Allah Indonesia? Memang awalnya kan kebenaran itu datang dari bangsa Israel. Tetapi pernah pindah dia. Pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan iya, kebenarannya kan tentang Yesus, bukan tentang Tuhan Israel. Bukan, kebenarannya itulah dikabarkan tentang bagaimana seharusnya hidup manusia itu, menuruti hukumnya, ini mengasihi, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Itu ya udah, kenapa orang-orang Kristen? Coba kita lihat di sini ya. Kalau misalnya pengen maksa banget gitu loh, ingin merasa punya kepentingan kepada Tuhannya Israel, kenapa orang-orang Kristen kok tidak menjalankan hukum ini? Ya itu deritanya. Nah di sini dibilang begini. Tunggu. Bang Juntak, selamat malam Bang Juntak. Di Ulangan kalau nggak salah ya. Bang Juntak. Nah ini Ulangan 22. Ya tunggu dulu, aku mau open cam dulu. Oke. Nah ini di Ulangan 22. Yang mana sih? Kalau yang jelek nggak usah open cam ya. Nggak, ini bagus kok. Ulangan 22. Di sini dilihat, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Ini kok nggak dijalankan? Ulangan berapa tadi? Ulangan 22, 28 dan 29. Kan sudah ditanggung jawabinya kan? Kan sudah ditanggung jawabi kan? Tanggung jawabnya gimana? Kan? Jadi istrinya nggak? Ya di situ kan dibayar berapa sikal katanya itu. Itu berarti iya. Coba ini dibaca lagi. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Kenapa harus menjadi istrinya? Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Ini kenapa nggak dijalanin? Ya kan pas kata-katanya itu kan. Masuknya di situ hukum ke-7 itu jangan berzina. Ceknya aku tidur sama semua pria gitu. Berarti ganti prianya gitu loh. Itu bukan wanitanya yang ditiduri semua pria. Ini pria memperkosa seorang perawan. Nah kalau sudah diperkosa harus jadi istrinya. Kenapa ini nggak dijalankan? Harusnya begitu. Seharusnya dijadikannya istrinya itu supaya jangan dikatakan dia berzina. Kan gitu. Kenapa nggak dijalankan oleh orang-orang Kristen? Masa nggak, mana boleh di kami nggak bisa. Kalau di Kristen aja, kalau udah ketahuan hamil nggak bisa diberkati, hanya didoakan doang aja di luar sana. Loh, tapi kan dalam Torahnya kalau udah diperkosa harus dijadikan istri. Ya, iya wajib lah. Namanya sudah dihamili. Ya wajib. Nah itu terus kan? mana ininya, mana datanya gitu. Kenapa orang-orang Kristen kok tidak melakukan ini? Ini malah dilaporkan ke polisi. Mana sih, kita kan sudah dewasa. Kalau dibilang jangan berzina, ya udah jangan berzina. Lah iya, ini bukan berzina lagi, ini memperkosa. Iya, maksudnya
kalau laki-laki memperkosa si perempuan itu wajib dia mengawininya gitu loh. Bagus, itu harus dijalankan. Berikutnya. Iya. Bagaimana kalau perempuan yang memperkosa lakinya, Bu? Gimana? Aduh. Kalau suami memperkosa ya enggaklah. Bukan wanita masih perawan memperkosa laki-laki jantan, gimana tuh? Belum menikah kan? Ya nggak bisa. Ada bersaudara perempuan memperkosa laki-laki. Bapaknya sendiri pula tuh yang diperkosa. Gimana itu hukumnya tuh? Nah, udah salah lah. Itu melanggar lah dia. Iya melanggar. Iya. Lanjut. Makanya dibuat 10 hukum itu agar itu menjadi penuntun kita dalam hidup. Kan indah itu kalau kita patuhi loh. Hidup kita tuntulannya nih, ini tuntulannya yang indah lagi nih Bu Darni. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jengkok ada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kenapa kekristenan kok nggak pada berak di lubang sambil bawa sekop? Ya, kan sama kalau sekarang kan udah ada WC, udah modern kok pakai. Siapa yang suruh bikin WC? Siapa yang disuruh modern? Ini kita hukum Torah loh. Hukum Torah itu baik untuk semua bangsa loh. Sekop itu udah perintah Tuhan banget itu. Enggak lah, itu kan pada zaman dulu. Kalau sekarang udah modern. Tapi ini hukum Torah bukan? Di mana hukum Torah harus modern? Di mana? Bukan begitu. Kalau hukum 10 itu nggak bisa ditukar. Kalau itu beda yang satu itu udah dipatukan itu. Nggak bisa dirubah itu. Kalau hukum 10. Kalau yang ini bisa dirubah. Yang begini-beginian itu tidak enggak apalagi. Dan sekarang kan sudah zamannya canggih. Ada lagi WC-nya yang kayak. Siapa yang suruh zamannya jadi canggih? Di mana Torah menyuruh zaman menjadi canggih? Di mana? Itu pertanyaannya kayaknya tidak membangkitkan iman. Nah, maka dari itu imannya harus bangkit ini. Katanya Torah itu harus dijalankan oleh Bu Darni. Sekarang kita tanya balik Bu Darninya nggak mau. Aku kasih tahu Bu Darni, orang Israel semua bawa sekop kecil. Semua bawa sekop kecil orang Israel. Orang Israel mereka masih menggunakan pasir untuk buang hajat. Itu orang Israel. Sekarang ini orang-orang yang ingin sosok ikut-ikutan hukum Israel kok tidak mengikuti hukum yang ada, kan gitu. Oh kan jadi terdiam. Ingat dulu dong Bang Jentang. Aduh. Jadi gitulah Bu Darni, coba dijawab dulu ya Bu Darni ya. Ini kalau kores turun tuh 5 menit kelar kan? Jadinya gimana ini? Enggak juga, itu pertanyaan. Oh enggak, belum kelar, masih ada perlawanan. Ayo, gimana? Pertanyaan seperti itu enggak membangkitkan iman. Masa kita membawa cukup mau berolahraga. Nah ini Tuhan yang nyuruh gimana sih? Ini di Torah ini dibilang di Ulangan 23:12. Ini Ulangan 23:12. Yang masuk Paulus yang dia apa itu, yang dia apa namanya, yang dilangkan itu, yang begitu-begituan. Tetapi hukum yang 10 itu tidak bisa dikurangi. Yang begitu hukum-hukum yang Torah yang itu yang dihilangkan. Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ada dalilnya tuh. Tuh dengerin Gurunda. Iya. Yang enak-enak aja diambil, yang nggak enak nggak diambil. Aduh. Kalian aja lah kutanya, masa beol aja kita bawa sekop, adanya WC yang bagus. Itu perintah Tuhan atau bukan, Bu? Itu pertanyaan nggak jelas itu. Makanya ada yang dikatakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Karena ajaran yang tadi itu pakai sekop itu hanya untuk sekelompok orang, bukan untuk seluruh umat manusia. Bayangkan aja kalau setiap manusia lahir ada sekopnya. Waduh. Setiap ibu ke kantor bawa sekop. Enggak lah. Ayo kita seleksi di Yahudi sana, enggak ada seperti itu. Lah, berarti mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Makanya mereka dikutuk. Makanya mereka dianggap sebagai pembangkang.
Bukan, yang hukum yang seperti itu yang dihilangkan itu. Nah, kalau Begitu. ini yang diperhatikan Bu, orang kemana-mana nggak bawa HP, bawa sekop. Aduh. Malam Bang Juntak, malam Bang Juntak. Selamat malam. Malam bang. Bulak dulu bang. Oh iya, Bang Juntak dari Kristen ya Bang? Alhamdulillah bang. Tadinya dari Advent bang. Oh, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan 4 menit. Kan udah mau alap gitu. Alhamdulillah bang. Oh iya, makasih. Saya mengajarkan kepada Kristen, sembahlah dirimu selain daripada aku, karena aku mengutusmu untuk mengajarkan manusia untuk menjadikan dirimu hanya sebagai utusanku. Tapi banyak yang menyembahmu. Ini makanya aku jadikan kau sebagai hakim untuk menentukan siapa pengikutmu dan siapa yang pura-pura menjadi pengikutmu. Apa dikatakan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan yang aku perintahkan kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Selesai di sana. Makanya Yesus datang untuk menjelaskan itu. Kalau yang lain langsung tendangan penalti, buak, tendangan tanpa balasan ke neraka, nggak perlu ditimbang-timbang, nggak perlu dihakimi, sudah jelas kafir. Tapi yang ini nih masih mengakui ada Tuhan yang datang kepada para nabi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Abraham, Tuhannya Nabi Daud, Salomo, Isa dan Yakub, dan juga Yesus, Isa alaihissalam, masih mengakui itu. Inilah yang dihakimi. Maka kalau dia datang kemudian di akhir zaman, jangan bangga. Kedatangannya ini untuk mengusir para penjahat. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Jadi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW datang di akhir zaman, untuk apa? Untuk apa dia datang? Nggak ada yang menyembah dia. Nabi Musa mau datang yang berikutnya, untuk apa? Nggak ada yang menuhankan Nabi Musa. Daud mau datang, untuk apa? Tidak ada yang menuhankan Daud. Adam mau datang, untuk apa? Nggak ada yang menuhankan Adam. Yesus datang untuk dipertontonkan di hadapan manusia, dihakimi menurut Al-Quran. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan dirimu? Apa yang dikatakan? Maha suci engkau ya Allah, engkau yang menjadi saksi setelah aku tinggalkan. Apa yang mereka lakukan, engkau yang lebih mengetahui. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang kau perintahkan. Ma qultuhum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang kuajarkan kepada mereka. Tetapi kenapa di antara mereka banyak yang mengikutimu, banyak yang menyembahmu? Karena saya sudah mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamanya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kemana perginya orang ini? Matius 13:20. Enyahlah daripadaku. Orang jahat itu dilempar masuk ke dalam neraka kekal. Tidak ada yang mengajarkan. Itulah tujuannya Nabi Isa turun. Itulah tujuannya Yesus datang. Makanya tidak ada seorang ahli kitab pun yang hidup pada masa Yesus datang yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa atau Yesus. Semua akan beriman. Oh, ternyata engkau betul-betul Nabi sesuai yang diajarkan oleh Islam. Maka mereka semua akan beriman kepadanya. Tidak ada lagi yang kufur kepada dia. Semua beriman. Masalahnya, akankah teman-teman Kristen ini usianya sampai kepada kedatangan Yesus alaihissalam? Atau mati dalam kekafiran? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi Islam itu mengakui dia yang datang untuk menjelaskan, wahai seluruh umat manusia, aku bermukmin.
Aku bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang datang setelahku yang mengajarkan, mengingatkan kepadamu untuk menyampaikan apa yang pernah aku ajarkan kepada Bani Israel. Maka semua pernyataan-pernyataan Yesus tentang Tuhannya, tentang dirinya terekam dengan tinta emas di dalam Al-Qur'anul Karim. Gak ada itu kemudian dikatakan dia adalah Tuhan yang inkarnasi, dia adalah Tuhan yang menjadi tumbal, dia adalah Tuhan yang menjadi terkutuk. Gak ada di Islam, itu gak ada. Semata-mata hidup kekal itu hanya 2 poin. Mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mendudukkan Yesus yang datang kepada Bani Israel adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Allah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus kepada Bani Israel. Meskipun kau percaya kepada Abraham, percaya kepada Musa, percaya kepada Daud, percaya kepada Salomo, bahkan percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kalau kau tidak percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Begini. Makanya kalau teman, jadi kalau kita minta kepada sahabat Kristen, please saudaraku, teman Kristen yang kukasihi, tunjukkan dalilnya. Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan setiap perkataan yang dikatakan kepadamu. Sekarang aku ingin dengar perkataan Yesus, sembahlah aku. Aku ingin dengar. Tolong perdengarkan kata itu dari mulut Yesus. Tertulis di mana? Biar aku menjadi pengikutnya sekalian. Ada? Tidak akan pernah kita temukan. Tidak akan pernah kita temukan. Tapi Al-Quran menggariskan begini. Al-Quran sekalian menggariskan begini. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka sombong, mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Kebenaran sudah datang, tapi kupingnya tidak mendengarkan. Kebenaran sudah nyata, matanya tidak melihat. Kebenaran sudah dinarasikan, tapi mulutnya susah untuk berkata. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran tidak. Makanya kami umat Islam itu yakin dengan sepenuh hati, litubayyina linnas, kaidah-kaidah penyembahan kepada pencipta langit dan bumi terukir dengan indah di dalam Islam yang selama ini menjadi panduan hidup kami sebagai manusia. Nah ini saudara-saudara saya, Ibu Darni, terus alhamdulillah abang saya, saudara saya, Bintang Simajuntak, Anda sekarang menjadi pengikut Yesus. Subhanallah, itu adalah satu hadiah dari Allah pencipta dan bumi yang tidak ternilai dengan apapun. Sekira begitu sebagai penutup dari saya. Makasih Kalau ada lagi ya. Bang Jintak, makasih ya. Ya, silakan waktu dan tempat ya. Saya persilakan. Makasih ya. Jangan lupa yang capek saya loh. 29 Juni Halal Bihalal Agung, lokasi di Makassar. Yang capek saya yang diucapkan terima kasih ke Simajuntak. Ini juga parah. Ini juga menyamakan ini antara naga dengan serigala ini. Ganteng, masya Allah. Bercanda bro, bercanda. Oke. Ayo minum kopinya, kopinya diminum. Lanjut. Bang Jintak, makasih Bang Jintak ya. Bentar dulu ya. Lanjut mulai nih. Tadi direpot soalnya, mas, saya hapus dulu maksud aku tuh biar nggak diblokir, keluar dulu, naik lagi gitu, Bu. Lanjut. Saudara kita itu tadi masih mau bercakap. Ini sebenarnya harus kita dudukkan antara saudara kita yang mualaf dari Advent dengan Ibu Darni. Kalau saya dengan Bu Darni kan udah sering duduk bersama, makan bersama, kayak gitu. Yang Advent ini tadi harus saling menggali gitu, di mana kelemahan dan di mana kekuatannya sesama Advent. Kok bisa keluar dari Advent? Itu maunya tadi bisa keluar. Gitu. Jangan langsung dikeluarin. Iya, kenapa tadi turun ya? Coba naikin lagi tuh. Mana Ayo dia? pertahankan, harus lama, jangan terlalu cepat klimaks. Apa namanya benar nih? Ejakulasi dini itu jangan ada terjadi di sini. Edukasi. Edukasi dini. Edukasi. Dinaikkan. Coba naik lagi abang-abang yang tadi itu. Coba minta permintaan lagi. Coba. Ayo Akhi Bintang. Oh iya, bintang namanya, bintang. Iya, udah Simajuntak Advent pula. Double. Tapi gini Bang Juma, kenapa dia keluar? Dia tidak kuat. Contohnya seperti saya ini. Saya kan sudah banyak ngomong. Tapi kan nggak mungkin aku secepat itu.
Ya, silakan Bu Dani. Dialognya yang adem ya, dialognya yang santai. Yang adem ya Bu Dani ya. Ya, silakan. Bintang nih Bang Bintang, namanya aja Bintang. Silakan. Aku bertanya ya. Halo. Itu Iya toh, halo. Aku mau tanya itu, kenapa itu begitulah kebenaran itu di Advent ini sudah benar, sudah mengikuti doktrin-doktrin gereja Advent sudah memang benar. Kenapa mesti secepat itu meninggalkan Yesus itu? Apalah alasannya? Alasannya kalau saya ngomong 1 menit aja. Ini tolong dong di follow nih Bang Bintang Simanjuntak ya, di follow ya, biar dia 1000. Nanti kita ajak ngobrol. Ayo silakan lanjut. Kalau saya semakin lama di Advent atau di Kristen, saya semakin tambah bodoh toh. Waduh. Bodohnya di mana? Bodohnya di mana itu? Ya. Sama kayak itu, bodoh. Iya, di mana contohnya yang bodoh itu? Kan kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Kenapa harus disembah? Sementara tadi kan itu memperjelaskan tentang hukum yang 10. Hukum yang pertama. Iya. Terus coba kalau aku tanya sama itu. Ini jangan ada yang lain menjawab ya. Hanya itu Sinaga ya. Coba tunjukkan ayat itu. Coba tunjukkan sama aku ayat bahwasanya Allah bersama para malaikatnya akan turun ke surga untuk membalas setiap perbuatan orang. Semua bangsa akan meratap. Mana? Dengan Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tunjukkan coba ayatnya di Al-Quran mengatakan Allah akan turun membalas setiap perbuatan orang. Sampai-sampai itu meninggalkan Yesus. Coba. Jangan ada dulu yang lain. Antara 1 lawan 1 ini. Bang Bintang ini dia pakai logika aja dia bener nih. Pokoknya jangan dulu, mohon minta tolong. Kami uji iman dulu. Kenapa dia bisa keluar? Kan gitu. Ayo, tolong silakan. Nah, itu karena saya belum sampai ke sana belum terkenali tentang ayat Al-Quran. Nah, itu makanya itu berarti lemah kali. Itulah pegangan yang paling utuh yang tidak bisa diruntuhkan. Sudah jelas-jelas Yesus yang akan datang untuk membalas. Masa berani kita lagi mengkhianati dia? Itu berarti itu nggak belajar selama ini di Advent. Nggak ada untuk belajar Alkitab, nggak pernah itu pelajari. Gampang lah itu. Dapatlah Bang Juma. Aku aja hampir jatuh aku bikin Bang Juma ini. Wah, pengetahuan ini. Sempat terguncang Gurunda, sempat terguncang ini. Udahlah Bang Juma tampan, jago lagi bicara, penginjil kuat, memang cowok idamanku, tapi tetap aku kuat dengan Yesus. Itu nggak jatuh aku, walaupun Bang Juma seganteng apapun, Bang Juma udah jago semua ayat Al-Quran, ayat Alkitab, tetapi aku tidak goyang dibuat Yesusku. Itu. Padahal aku udah terkagum-kagum aku ini bikin Bang Juma ini, udah klepek-klepek aku ini. Bang Bintang di follow ya, Bang Bintang kita follow ya semua ya. Serius. Bayangkan aku mana pernah aku masuk ruangan-ruangan Kristen yang lain. Aku hanya ingin mendengarkan suara Bang Juma. Tetapi masih lebih cinta aku sama Yesus. Gitu. Walaupun cintaku sama Bang Juma 100%, tetapi cintaku melebihi 360% kepada Tuhan Yesus. Itu loh. Belajar muda lagi ya Bu Diarni ya, belajar ini ya, gombal-gombal 80-an. Bintang silakan ditanggapin aja Bang Bintang. Serius ini, serius. Silakan. Sama Tuhan Yesus itu di mana tuh cintanya? Pengakuan lagi, sedangkan dia yang turun akan membalas setiap perbuatan orang. Mana ada level Nabi
Mana ada level utusan, mana ada Ya, level elah. manusia seperti Sini Bu itu. Darni aku yang jawab ya. Bu Darni, Yesus akan membalas. Allah setiap hari membalas perbuatan kita, baik yang jahat maupun yang baik. Antara Setiap kami hari. dua, kami Nggak dua perlu ini, kami akan-akan. dua. Kalian kan udah jago-jago. Itu kan Jangan jarang. dulu. Oh, udah jago-jago kan. Ya udah. Bisa gitu jawabnya loh. Kisi-kisi aja Bang Kores. Kisi-kisi sama si Wambing tangannya. Ya udah, ayo, kita. Ibu Darni, tapi Jadi tunjukkannya dulu imannya. iya, tapi setelah ini adalah kewajiban kami juga untuk menguatkan iman saudara kami muslim Iya. kan gitu. Iya, boleh, Di mana boleh. dasarnya Al-Quran mengatakan bahwa Yesus nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah terkait dengan penghakiman kan gitu. Supaya beliau juga punya bekal. Karena Yesus dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 27, dia menghakimi manusia, dia diberi kuasa untuk menghakimi dikarenakan karena dia sebagai anak manusia. Yesus diberi kuasa memang karena dia anak manusia. Yang namanya Tuhan tidak diberikan kuasa. Karena kenapa? Dialah yang maha kuasa itu. Gitu loh Bu. Ya, silakan dilanjut. Nanti setelah ini kita akan berikan pembekalan kepada saudara kita yang baru mualaf. Iya, Lanjut, Bu. ini aku dikit sebelum ke saudara kita. Bu Darni, tahu nggak Bu Darni kenapa Bu Darni dikasihi sebegitunya saat ini? Dalam kehidupan Bu Darni sekarang, tahu nggak kenapa? Ya, karena sayangnya lah Tuhan itu sama aku, karena kasihnya pada aku. Bukan Bu Darni. Ini karena Bu Darni adalah orang Kristen yang ada di Indonesia. Kalau Bu Darni orang Kristen yang ada di Zimbabwe, Bu Darni tinggalnya di daun-daun kelor, tahu nggak? lanjut. Ketawa dia. Udah dia ketawa kan. Siapa lagi nih? Ya kan ada mau. Ya, saya masuk ya. Oke. Silakan Guru. Jadi itu yang saya jelaskan tadi Bu. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan terkagum-kagum kepada Yesus. Tetapi tujuan Yesus itu apa? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi apa masalahnya rupanya kalau dia datang dengan berlaksa-laksa kemudian malaikat, apa masalahnya? Bang Sidik. Dia datang dengan berlaksa malaikat, menghakimi dengan koridor yang ditentukan oleh Tuhan. Apa itu? Aku ini utusan. Ayo, yang mengakui aku sebagai utusan, pindah ke sebelah kanan. Yang mengakui aku sebagai Tuhan, pindah di sebelah kiri. Setelah itu kemudian Yesus berpaling ke sebelah kanan. Yang kanan, masuklah engkau ke surga. Yang kiri, enyahlah daripada aku, masuklah kau ke neraka. Selesai. Iya. Terus apa yang menjadi hebat di sana? Sementara Yesus dalam Yohanes 5 nomor 27 cuma dikatakan, aku diberi kuasa disebabkan aku adalah manusia. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi disebabkan karena dia adalah anak manusia. Dia nabi, dia utusan. Dia yang, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas? Apakah engkau wahai Yesus yang mengatakan kepada Bu Darni bahwa engkau adalah Tuhan selain daripada aku? Oh, Yesus mengatakan, tidak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kau perintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Aku mengatakan itu kepada mereka. Aku ini utusanmu dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Aku ini utusan Bapa. Adapun mereka, di antaranya Bu Darni yang cantik itu, tidak pernah aku katakan kepada dia bahwa sembahlah aku wahai Ibu Darni. Bahkan ketika di dunia ada yang disebut Bang Suma, orang yang paling ganteng di Makassar, pernah berkali-kali berdialog dengan dia, minta data di mana aku mengatakan sembahlah aku. Tapi Bu Darni itu tidak pernah menunjukkan data itu. Maka saya katakan di depan matamu, aku usir dia. Enyahlah daripada aku, masuklah kau ke neraka, engkau adalah pembuat kejahatan. Kan jelas dalilnya itu. Maka kemudian Al-Quran menerangkan bahwa Allah itu adalah illama allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia yang maha bijaksana.
Dia hakim yang paling bijaksana. Yang A dihakimi A, yang B dikasih ganjaran B, yang C dikasih gambaran C. Tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Makanya dikatakan Al-Hakim. Yesus tidak pernah digelari Al-Hakim. Ini Al-Quran, Bu. Jadi ketika Anda bertanya, saudari saya bertanya kepada saudara saya malam, di mana diterangkan dalam Al-Quran? Al-Quran banyak menerangkan Allah itu adalah hakim yang adil. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana. Dialah hakim yang adil. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Ayo semua umat muslim open mic, ucapkan kalimat ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan Allah, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Al-Quranul Karim surat 10 ayat 8. Selesai perkara itu. Alaihissallahu ya kami hakim. Tidak ada yang hakim yang adil seadil-adilnya kecuali Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam diperintahkan menjadi hakim. Kau jadi hakim, tentukan, tanya kepada mereka supaya mereka jangan masuk ke dalam neraka dengan merasa dizalimi oleh aku Allah. Katakan kepada mereka, kau itu nabiku, kau itu rasulku, atau kau Tuhan itu sendiri yang setara dengan aku. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Maqultu lahum illa ma amartani di." Aku tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Aku ajak mereka menyembah hanya kepadamu. Aliya'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu masih tertore di kitabnya Ibu Darni hari ini. Jangan engkau sentuh aku, wahai Maria, tetapi datanglah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilah. Apakah masih kurang? Islam mengajarkan itu, kata Yesus dalam Yohanes 20, Yohanes lupa saya datanya. Dia katakan bahwasanya ketika ia datang, dia akan mengingatkan segala perkataan-perkataan yang aku pernah katakan kepadamu. Itu Yohanes 16 kalau nggak salah. Coba. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika datang, yang datang kepada Bani Israel, seorang laki-laki yang suci, mengajarkan menyembah Allah, mengajarkan dirinya utusan Allah. Melanggar tidak kaidah itu? Tidak. Yesus menolak nggak dikatakan itu? Tidak. Tapi ketika Ibu Darni yang datang kepadanya menendangkan sebuah mazmur, malam yang kudus, Tuhan Yesus datang membawa keselamatan kepada yang menuhankannya. Yesus kaget. Loh. Ini suaranya sudah pales, ajarannya pun sesat. Gimana tuh? Siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Apalagi kaidah-kaidah seperti ini ibu ajarkan kepada anak-anak ibu secara turun-temurun. Kasihan mereka. Semua mereka akan diusir. Sayangilah anak-anak kita dengan mengajarkan kebenaran itu. Meskipun pahit, meskipun berat, tapi itulah yang diinginkan oleh pencipta kita. Jangankan pencipta, Nabi yang datang kepada Bani Israel pun mengatakan, orang-orang Israel yang menolak kenabian Yesus masuk neraka. Bagaimana dengan Islam? Beliau adalah seorang nabi yang diperuntukkan kepada Bani Israel, laki-laki suci terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kurang apa lagi kemuliaan beliau di mata Islam? Mulia sekali. Tapi kalau di Kristen, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kok tepuk tangan kayak pertandingan takraw? Iya kalau saltonya bagus. Kalau saltonya terlipat kepalanya duluan sampai ke lantai, apa untungnya? Inilah yang saya katakan, kata Yesus Matius 23, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Akal nggak ada dikatakan. Kasihilah Allahmu dengan imanmu, nggak ada. Akal baru beriman. Akal yang benar akan menuju kepada iman yang benar. Tapi kalau imannya tidak benar, akalnya pun dikebiri, yang masuk akal dihilangkan, yang tidak masuk akal diakal-akalin. Israel disebut Israel rohani, ya kan? Hewan kurban dikatakan manusia kurban.
Manusia jelas-jelas anak manusia disebut anak domba. Ini yang dimaksud berangan-angan, menduga-duga keselamatan itu kayak dibuat kupon sendiri semau-maunya. Inilah yang dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi saya berlindung kepada Allah dari hal-hal demikian. Kebenaran yang aku sampaikan hanyalah kebenaran yang kudapatkan dari Al-Quranul Karim dan kitab ibu. Adapun kesalahan, kekhilafan itu bersumber dari saya, Bang Suma, manusia biasa yang hanya bermodalkan ketampanan yang sangat luar biasa dari Allah. Demikian, puji diri itu adalah sesuatu karunia. Yang penting jangan menghinakan diri. Jangan menghinakan diri. Jelas-jelas manusia menyebut dirinya sebagai domba. Jangan. Fi aksani takwim. Kita ini manusia yang disempurnakan, makhluk yang disempurnakan, diciptakan begitu sempurna. Berhenti mengatakan kita ini adalah hewan. Kita bukan domba, kita adalah manusia yang suci. Dari suci harus kembali dalam keadaan suci. Saya kira begitu dari saya teman-teman sekalian, karena di sini sudah jam 3:20. Mata saya sudah berkunang-kunang. Ibu Darni ketika jam segini kulihat semakin cantik. Saya khawatir nanti ada apa-apa. Itu ngantuk Burunda itu, ngantuk bener itu. Bang Bintang tukar dulu ya. Jadi saya pamit dulu. Ya. Nanti kita akan berjumpa lagi. Bu Darni jangan bosan-bosan Bu ya. Dengan saya jangan bosan-bosan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, anggaplah itu adalah sebuah lelucon yang mungkin bisa menjadi pengingat nanti ketika kita bertemu di padang mahsyar. Oh, ini loh orangnya yang dulu sering saya dialog dengan dia. Begitu juga saya melihat Bu Darni sampai di sana, oh semakin cantik dan seterusnya. Tapi apa daya, saya tidak bisa memberikan apa-apa selain daripada pengetahuan yang seperti ini, gitu ya Bu Darni ya. Oke. Assalamualaikum. 3 menit Burunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Bunda Rahma ini makin seru saya ini. Aduh, kayak mana ini? Lanjut. Ini apa namanya? Itu ada Eriko Juan, kawan dari kekristenan pengen naik. Ini Akhina Asyidik ini. Ini udah bisa ngunyah ini karena Burunda udah mau pamit, aku juga udah ngantuk ini. Jadi syukran waktunya kawan-kawannya, selamat dilanjut Bu Dearni, semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Bunda Rahma nitip Bu Dearni, Akhina Asyidik nitip Bro Eriko Juan di bawah. Aku pun tidur lah ngantuk kalau. Wah, ini Bu Dearni emang nungguin Burunda kalau kayak gini caranya ini. Oh iya, Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, Ibu Darni udah capek. Bu Darni juga harus istirahat. Beliau orang baik, harus istirahat. Iya. Rama sampaikan ke Gurunda sebelum tidur Gurunda. Silakan, Mbak Bunda. Oh iya, terima kasih dinaikkan ya, Masya Allah. Tapi sayang ya, abangku ini udah mau pamit. Tapi memang jam di tempatku ini jam 3 memang udah larut. Selamat beristirahat. Iya, sama-sama aja kita, Ukti. Sama Ji. Kami satu kota dengan Bu Rahma. Alhamdulillah, syukur bisa satu komal. Satu kota. Iya. Satu kota aja. Foto-foto dulu kali Bunda. Satu kota aja. Ibu Darni istirahat ya Bu, jangan banyak pikir, direnungkan apa yang kita sampaikan gitu. Jangan dianggap ini sebuah hal yang negatif gitu ya. Dialog ini dibangun, Ibu masuk ke sini karena Ibu sayang kepada kami, begitu juga kami. Dialog ini dibangun karena kita saling menyayangi sebagai anak bangsa. Ketika ada hal yang keliru menurut hitungan Ibu, mohon dimaafkan. Ketika ada sesuatu yang baik, ya itulah kebenaran yang kami punya. Begitupun Ibu menyatakan sesuatu kepada kami terima, kami olah itu. Kami tidak kemudian mengingkari bahwa itu adalah data yang Ibu sajikan dari kitab Ibu. Tetapi kembali lagi, la ikraha fiddin, dalam hal agama tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, silakan beragama masing-masing. Agama Ibu untuk Ibu, agama saya untuk saya. Tapi satu hal yang perlu diketahui adalah hak setiap hamba Allah untuk memperoleh hidayah. Itu yang perlu, dan kami tidak membatasi itu dan juga tidak memaksakan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian yang ada di bawah, di typing TikTok dan juga yang ada di channel Zulkifli Mabas dan channel yang berafiliasi dengan Komal saudara kita Wan Abi. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua.
sehingga persatuan dan kesatuan anak bangsa itu bisa terjalin sampai kapanpun, sehingga Indonesia bisa jaya di masa yang akan datang, sama seperti jayanya kemudian penghuni surga yang berikan petunjuk oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Daeng.